Salam, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi Jemaat GKJW Kertosono pada hari Jumat tanggal 1 April 2022. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu tadi malam, sehingga kami bisa istirahat dengan tenang dan bangun pagi dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan mengawali dengan memuji dan merenungkan firman-Mu. Kiranya sucikan hati kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini kita ambil dari bacaan Alkitab Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai dengan 15. Dan ayat nasnya kita baca pada ayat yang ke-10 yang demikian firman Tuhan. Mari kita baca. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini kita beri judul Mengalami untuk Bersaksi. Seperti yang telah kita baca di dalam firman Tuhan tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa peristiwa pembuangan Israel ke Babel adalah akibat kebodohan, kedunguan, dan ketololan bangsa Israel sendiri. Salah satu pemicunya adalah Raja Zedekia yang lebih mengandalkan bantuan Mesir kala menghadapi Babel daripada mengandalkan penyertaan Tuhan. Peristiwa itu juga yang mesti membuka mata Israel bahwa prediksi dan keyakinan mereka adalah salah besar. Mesir yang dipandang kuat untuk bisa melindungi bangsa Israel dari serangan Babel ternyata luput. Jadi Mesir yang diandalkan oleh Israel tidak bisa melindungi serangan Babel ke Israel. Mereka kini harus perlu merenungkan dan mengingat secara seksama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyerahan Israel ke tangan Babel bukan semata-mata sebagai hukuman atau sekedar pembiaran. Itulah salah satu cara Tuhan agar Israel kelak dapat mengaku dan menjadi saksi hidup. Mereka tidak akan berkata dan mengucap karena kata orang, tetapi karena mereka melihat dan bahkan mengalami sendiri. Bersaksi karena melihat, apalagi hanya kata orang, adalah kesaksian yang lemah dan tidak bisa dipercaya. Tetapi bersaksi karena pengalaman sendiri, melihat sendiri, atau mengalami sendiri dalam suatu peristiwa adalah kesaksian yang kuat dan patut dipercaya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, sejenak kita mengingat peristiwa Lazarus. Tuhan Yesus tidak segera datang saat Lazarus kritis. Tuhan Yesus sengaja mengulur waktunya hingga Lazarus benar-benar dinyatakan sudah meninggal. 3 hari kemudian,
dan jasad Lazarus dinyatakan sudah dikuburkan dan sudah berbau. Lalu Tuhan Yesus baru datang membangkitkan. Maka mereka yang melihat kejadian itu tidak bisa berkelit dengan mengatakan Lazarus bangkit dari tidur. Lazarus benar-benar bangkit dari kematian. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, ada alasan mengapa Tuhan sementara waktu membiarkan umat-Nya mengalami pergumulan, penderitaan, jatuh, sampai titik yang terbawah. Ternyata itu bukan sebuah pembiaran, tetapi salah satu cara Tuhan agar orang bisa mengaku dan bersaksi atas kebesaran Tuhan dengan segala kemuliaannya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, apabila kita mengalami semuanya itu, janganlah kita khawatir. Kita tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita selanjutnya, yaitu indah pada waktunya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini dapat menguatkan iman kami dalam menjalani hidup sehari-hari, terutama saat kami mengalami pergumulan, penderitaan, kekecewaan, sakit, dan keputusasaan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan dengan percaya kepadamu sampai tiba saatnya Tuhan menolong dan memberikan yang terbaik untuk hidup kami, supaya kami bisa bersaksi atas kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, yang dikasihi Tuhan, sebelum kita undur diri dari renungan pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan di dalam Kidung KPJ nomor 145, Yen Praharane Urip Anerja. Demikian renungan pagi pada hari ini. Selamat memuji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.